Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami sebagai perwakilan resmi dari pihak Hasam, sebagai penasehat hukum yang terdiri dari saya Muhammad Bilal, kemudian rekan saya Holik Chandra Fadilah, kemudian Adelia Putri Wiriantoro, Eka Putri Khairunisa, Ananda Putri Fadilah, Ade Cahya Fauzia, Nanda Sartika, Nandit Fairuz Supaira, dan Roro Hania Salsabila. Sebagai penasehat hukum pihak Hasam, kami ingin menyampaikan opini hukum terkait dengan konflik yang sedang berlangsung antara Learis dengan Palestina yang berada di wilayah Laut Mediterania, tepatnya di jalur Gaza. Pernyataan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan aspek-aspek hukum yang relevan. Kemudian, opini berikutnya akan langsung disampaikan oleh rekan saya, yaitu Holik Chandra Fadilah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu diawali dengan duduk perkara. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 telah terjadi pertempuran saat Hasam menembak lebih dari 5.000 roket ke wilayah Learis yang sebagian besar merupakan pemukiman warga sipil telah beristirahat malam hari di kediamannya. Hasam mengangkatnya sebagai operasi Banjir Al-Aqsa. Serangan ini menyebabkan banyak korban dan perencanaan di kedua konflik. Beberapa berpendapat peristiwa ini sebagai awal Intifadah Palestina yang ketiga. Learis pun membalas serangan dengan mengepung Gaza, kota utama di jalur Gaza, dalam serangan mereka terhadap Hasam pada 8 Oktober tahun 2003. Serangan itu menewaskan ribuan orang Palestina sebagai pembalasan ketika Hasam membunuh 700 warga Learis dan menculik puluhan lainnya. Namun juru bicara Hasam mengeluarkan ancaman pada Senin 9 Oktober tahun 2003. Ia mengatakan pihaknya akan membunuh warga Learis di antara puluhan orang yang ditawan setelah serangan mendadak pada Sabtu pagi. Dia mengatakan Hamas akan mengeksekusi seorang tawanan Learis untuk setiap pembunuhan terhadap rumah warga sipil tanpa peringatan dan menyiarkan eksekusi tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat serangan Learis di Gaza telah mencapai lebih dari 6.000 jiwa. Orang luka dan korban meninggal 1.000 lebih jiwa, termasuk 1.000 lebih anak-anak dan puluhan pekerja PBB di jalur Gaza juga ikut terkena dampak serangan Learis. Serangan dari Hasam ini merupakan respon atas kekejaman yang dialami warga Palestina selama beberapa dekade dan beberapa serangan Learis di wilayah Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Serangan ini memicu perang antara Hasam dan Learis yang berlangsung selama 11 hari. Baik, selanjutnya akan dibacakan dasar hukumnya. Baik, terima kasih Holik. Selanjutnya masuk pada dasar hukum terkait dengan duduk perkara yang sudah disampaikan tadi. Kami mencatat sejumlah peraturan, yakni ada protokol tambahan 1 tahun 1977 dan Statuta Roma. Kemudian masuk pada permasalahan hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan di dalam duduk perkara muncul pertanyaan, apakah serangan yang dilakukan oleh Hasam pada 7 Oktober 2023 itu melanggar hukum humaniter internasional? Nah, dalam serangan yang dilakukan Hasam terhadap Learis telah melanggar hukum humaniter internasional, karena dalam serangannya Hasam menargetkan warga sipil. Berdasarkan hukum internasional, hal ini termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Hasam telah melanggar 7 prinsip hukum humaniter internasional. Salah satunya yaitu prinsip pembedaan. Merupakan prinsip mengenai semua yang bukan kombatan adalah golongan warga sipil yang harus dilindungi dalam peperangan. Hasan tidak mengarahkan serangannya pada sasaran militer, maka serangannya yang sembarangan tidak termasuk dalam serangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer, dan oleh karena itu melanggar standar keharusan dalam hukum humaniter internasional. Hasam juga telah menggunakan warga sipil atau sandera sebagai tameng manusia serta mengancam akan mengeksekusi sandera setiap kali Learis menyerang sebuah rumah di jalur Gaza dan menyiarkan langsung eksekusi tersebut di internet. Penggunaan sandera ini tentu melanggar Statuta Roma dan menyatakan
bahwa menggunakan warga sipil untuk membuat titik wilayah atau kekuatan militer tertentu kebal dari operasi militer adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum kejahatan perang. Baik, selanjutnya, alasan Hasan menyerang Leharis adalah sebagai bentuk respon atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina, atas tindakan Leharis yang sudah keterlaluan dan tidak berkemanusiaan. Selama 75 tahun rakyat Palestina mengalami ketidakadilan. Ribuan orang Palestina dikirim ke dalam penjara tanpa alasan yang jelas dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Selain itu, Leharis memberikan instruksi minta para penduduk Gaza untuk meninggalkan Gaza dan berpindah ke Gunung Sinai di Mesir. Leharis juga melakukan boikot terhadap wilayah Gaza dan kemanusiaan. Aspek pelanggaran lain yang dilakukan Leharis yaitu penyerangan terhadap fasilitas umum, yaitu rumah sakit, Baik, pada intinya, pada poin pertama ini kita telah mengetahui bahwasannya serangan Hassam kepada Leharis ini merupakan bentuk respon daripada Hassam ini terkait dengan perbuatan-perbuatan yang telah Leharis lakukan sebelumnya berpuluh-puluh tahun itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hassam ini sebenarnya tidak sebanding dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Leharis berpuluh-puluh tahun. Nah, lalu kita berpindah pada poin kedua, yaitu apa yang harus dilakukan oleh para pihak internasional untuk menengahi permasalahan tersebut. Karena di sini kita tidak bisa menutup respon daripada pihak-pihak baik yang berkaitan dengan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang pertama adalah Leharis. Jadi perselisihan antara Leharis ini mungkin kurang lebihnya sudah sempat disinggung sebelumnya. Ini berawal dari deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang mana isinya ini mendukung pembentukan suatu negara Leharis dan ini diusung oleh Inggris yang pada saat itu menguasai Ottoman Empire Turki. Nah, Yahudi ini sebenarnya bukanlah pemilik dari wilayah tersebut, namun dia adalah pendatang yang pada saat itu ada peristiwa Holocaust atau pembantaian umat-umat Yahudi oleh Nazi pada saat itu dan mereka diizinkan untuk masuk ke wilayah Ottoman Empire Turki pada saat itu. Nah, jadi intinya adalah Leharis bukanlah penduduk tetap, melainkan mereka adalah pendatang yang memang dijanjikan tanah oleh Inggris dengan deklarasi Balfour 1917 yang 90%-nya ini penduduknya ini diisi oleh orang-orang Arab. Nah, pendudukan dan penjajahan Leharis ini bermula pada tahun 1948 dengan cara mengusir orang-orang Arab dari wilayah Palestina itu. Setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi ini akan dihancurkan dan orang-orangnya itu akan diusir. Hak miliknya yang ditinggalkan oleh karena penjajahan itu pun akan diakui oleh para umat-umat Yahudi dengan dasar hukum hak milik tak ditempati. Lalu melihat agresi militer dan pendudukan yang dilakukan oleh Leharis selama berpuluh-puluh tahun ini, hingga tahun 2023 ini mereka telah melanggar norma hukum internasional yang berlaku sedari Perang Dunia Kedua pada saat itu, yaitu norma non-use of force, yang artinya norma penggunaan kekerasan ini telah diharamkan untuk memperoleh suatu wilayah. Jadi jelas kita mengetahui bahwasanya Leharis ini melanggar norma ini karena dari awal penjajahan pendudukan Leharis di tanah Palestina itu mereka telah menggunakan kekerasan kepada orang-orang Arab di wilayah tersebut. Leharis juga melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam hukum humaniter internasional seperti pelanggaran terhadap prinsip pembedaan. Nah, prinsip pembedaan ini mengharuskan negara yang berperang ini untuk membedakan objek kombatan dengan non-kombatan atau penduduk sipil. Selain itu ada juga objek-objek tempat yang tidak boleh dirusak oleh mereka seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tempat pemujaan lainnya. Hal ini juga diatur dalam pasal 50 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yang secara tegas membedakan orang-orang sipil dengan penduduk sipil.
Pasal 48 juga menentukan pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta objek sipil dan sasaran militer. Dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya pada sasaran militer saja. Sedangkan dalam agresi militernya ini, Leharis turut menyerang warga sipil hingga banyak anak-anak, bayi, juga orang-orang lanjut usia yang mungkin teman-teman juga sudah mengetahui pun banyak yang menjadi korban, bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Nah, selain penduduk sipil yang diserang, objek-objek tempat ibadah, sekolah, rumah sakit pun dihancurkan. Bahkan sempat Leharis ini pernah meminta agar Palestina untuk mengosongkan rumah sakit di Gaza. Nah, itu menurut pendapat saya pribadi merupakan permintaan yang tidak manusiawi. Belum lagi prinsip proporsionalitas yang telah dilanggar oleh Leharis. Lalu Leharis menggunakan bom fosfor putih yang dapat mengakibatkan luka bakar parah pada manusia hingga bisa menembus tulang manusia. Penggunaan bom ini sebenarnya melanggar prinsip proporsionalitas kemanusiaan serta pelanggaran terhadap ketentuan pelanggaran dalam menggunakan bom fosfor putih ini. Sebenarnya sedari awal perselisihan ini sudah membuat perundingan antara kedua belah pihak. Namun seringkali Leharis melanggar atau tidak memenuhi apa yang disepakati dalam perundingan tersebut, seperti perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Namun lagi-lagi Leharis tidak menepati janji tersebut, sehingga untuk mencapai keadilan bagi para pihak, semestinya Leharis seharusnya beritikat baik dengan cara mematuhi kesepakatan yang ada dalam perundingan-perundingan selanjutnya, memberikan hak kemerdekaan bagi Palestina yang seharusnya sedari dulu didapatkannya, dan memang peperangan bukanlah suatu hal yang bisa kita hindari. Nah, maka dari itu hukum humaniter internasional berusaha untuk membatasi hal tersebut, sehingga alangkah baiknya apabila memang hal ini perlu terjadi, Leharis harus tunduk dan patuh pada hukum humaniter internasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip norma maupun asas yang ada, sehingga tidak akan ada banyak korban dari non-kombatan yang berjatuhan. Selanjutnya boleh dijelaskan terkait pihak lain. Baik, kemudian ada peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut dengan PBB. Yang pertama, PBB dapat meningkatkan atau menempatkan pasukan penjaga perdamaian di daerah konflik untuk mencegah eskalasi kekerasan dan memfasilitasi proses perdamaian. PBB juga dapat memobilisasi bantuan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang terdampak konflik, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis. PBB juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di kawasan tersebut dan menegakkan norma internasional untuk melindungi warga sipil. Kemudian PBB dapat mempromosikan proyek-proyek pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di wilayah tersebut, menciptakan peluang pekerjaan dan mengurangi ketegangan di area tersebut. Terakhir yang paling penting, PBB dapat mengupayakan dukungan internasional untuk resolusi yang adil dan berkelanjutan terkait konflik tersebut, serta memastikan implementasinya itu nyata. Sebenarnya keterlibatan PBB dalam menangani konflik Leharis dan Palestina ini dimulai dengan penerbitan resolusi Majelis Umum PBB yang nomor 181 tahun 1947. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga banyak mengeluarkan beberapa resolusi, termasuk resolusi 388, 1276, 1402, 2334, dan juga banyak lagi. Kemudian, meskipun begitu, upaya PBB belum mampu mengakhiri konflik tersebut dan PBB tampaknya memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi Leharis, karena konflik jelas berlanjut tanpa solusi yang jelas. Sebagaimana dijelaskan, resolusi Majelis Umum PBB bersifat non-binding dan hanya memiliki kekuatan moral dan politik. Dewan Keamanan PBB di sisi lain seringkali terhambat oleh hak veto, yang termasuk penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat cenderung mempertahankan Leharis, mengingat pandangan bahwa keamanan Leharis sejalan dengan keamanan nasional Amerika Serikat yang tercermin dalam dukungan finansial dan persenjataannya yang signifikan. Kemudian jika hak veto ini terus-menerus dikeluarkan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, maka kebijakan PBB dalam menyelesaikan konflik Leharis Palestina ini tidak efektif dan PBB tidak dapat melakukan upaya apapun, kecuali negara anggota PBB sepakat untuk melakukan reformasi sistem PBB, misalnya tidak ada lagi hak veto dan mekanisme perdamaian yang berkaitan dengan kapan pasukan perdamaian PBB atau United Nations Peacekeeping Force dapat dikerahkan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya peran dari Komite Internasional Palang Merah
Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau biasa dikenal dengan sebutan ICRC, sebuah organisasi internasional di mana organisasi ini itu pada dasarnya tidak memihak, netral dan juga independen, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya, dan memberi mereka bantuan. ICRC di sini itu berusaha untuk mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Nah, ICRC ini merupakan cikal bakal dari konvensi-konvensi Jenewa dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Di sini ICRC mengatur dan mengkoordinasi aksi kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh gerakan dalam konflik-konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya. Lalu peran dari ICRC pada peperangan yang terjadi antara Lairis dan juga Hassam ini adalah melindungi warga-warga sipil baik dari pihak Lairis maupun dari pihak Hassam ataupun Palestina itu sendiri, karena pada dasarnya tadi ICRC di sini misinya ialah kemanusiaan, sehingga tidak memihak baik dari pihak Lairis ataupun pihak Hassam itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih saudara sekalian. Kesimpulan dari legal opinion kami yaitu adalah bahwa memang serangan yang dilakukan oleh Hassam terhadap Lairis telah melanggar hukum humaniter internasional serta aspek-aspek hukum lainnya. Akan tetapi, teman-teman, perbuatan tersebut didasari dengan alasan sebagai responsif atas kekejaman yang telah dirasakan oleh rakyat Palestina atas tindakan Lairis yang sudah keterlaluan dan tidak berperi kemanusiaan selama 75 tahun. Oleh karena itu, sambil mengakui dari dampak tragis dari serangan ini, kami berargumen bahwa langkah-langkah ini kami ambil dengan itikat baik untuk melindungi keamanan nasional dan meminimalkan risiko terhadap warga sivil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Kami mengakui tindakan dan sikap yang dilakukan oleh Lairis selama 75 tahun sebagai ancaman yang nyata terhadap keamanan Palestina, khususnya yang berada di jalur Gaza. Hal tersebut tidak hanya melibatkan resiko nyata terhadap nyawa warga sipil, tetapi juga menciptakan ketegangan yang membutuhkan respons segera. Namun, kami menegaskan bahwa hak untuk membela diri harus dilaksanakan dengan mematuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Oleh karena itu, kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Palang Merah Indonesia Internasional atau RCRC untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan konflik ini dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak Lairis terkait insiden-insiden yang terjadi demi menjamin suatu keadilan yang nyata. Nah, itu dia legal opinion yang telah kami sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya itu dia yang bisa kami sampaikan pada legal opinion kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.